SY People, perkenalkan namaku Dominikus Varian Gianasa atau yang biasa dipanggil Dom. Pada PKSN minggu keempat kali ini, kita akan membahas tema mengenai aku bersaudara seperti jemaat perdana. Dan subtema yang akan kita bahas adalah merayakan kekitaan. Apa itu merayakan kekitaan? Itu adalah tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kamu, tidak ada lagi dia, tidak ada lagi mereka, tapi kita. Nah, karena ini namanya merayakan kekitaan, nah aku ini nggak sendiri loh. Nah, aku ini ditemani oleh teman-temanku semua. Nah, tapi sebelum memulai acara pada kesempatan kali ini, mari kita ada baiknya doa yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O nggaen Dewa, kau negani upai kami anambu serani deko baptis suci. Ne Yesus Dewa ana, kau negasi pori asa gomodo rembu kita ata. Derate kami uapai, ndala singai rende kami, mau kami ngada dede patapede ko nggae. Kami percaya ne nggaen Dewa ana, derate jekam beja muri kami. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan juga berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, tadi kan kita sudah mendengar bacaan kitab suci yang telah dibacakan oleh teman kita. Kira-kira selanjutnya kita mau ngapain nih? Tunggu saja. Nah, teman-teman, kan ada pepatah, tak kenal maka tak apalah, tak kenal maka tak sayang. Nah, mari gitu, supaya kita saling sayang, maka kita harus berkenalan. Nah, aku mau ngundang nih teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama adalah teman-teman dari Papua. Mari teman-teman dari Papua.
Halo Kak. Halo, Namanya siapa? Boleh dikenali namanya siapa? Dari mana? Atau di sini ngapain? Kuliah atau kerja? nama saya Gibson. Saya sekarang kuliah di Universitas Jember. Nama saya Andreas Dawapa, kuliah di Universitas Jember. Oh ya, terima kasih. Oh ya, boleh berdiri di belakang dulu. Nanti kita kenalan bareng sama teman-teman yang lain. Nah, yang kedua kita akan kenalan dengan teman-teman dari Flores. Nah, iya ini halo. Halo, selamat malam. Boleh dikenalin namanya siapa? Terus dari daerah mana? Terus di sini kuliah atau kerja atau ngapain? Oh ya, oke, nama saya Emmanuel Wite, saya asli dari Kabupaten Ngada, Oh, khususnya Kota Bedak. di sini kuliah? Di sini kerja. Oh, kerja. Nama saya Denity, saya asal dari Flores, Nagekyo. Di Di sini? sini kuliah. Oh, kuliah. Bisa di samping Mas Gibson. Nah, sekarang yang ketiga kita akan kenalan dari teman-teman dari Chinese. Ya. Mari teman-teman dari Chinese. Halo, bisa dikenalin namanya siapa? Terus dari mana? Terus di sini ngapain? Kuliah atau kerja? Nama saya Natasha Megi Santoso. Di sini saya lagi berkuliah di Universitas. Nama saya Sevalia Devon Setiagowo. Saya sekolah di SMPK Madyapatima Jember. Oke. Boleh berdiri. Sekarang yang terakhir nih, kita akan kenalan dari teman-teman dari Jawa. Mari teman-teman dari Jawa. Halo Kak. Ya. Halo. Boleh kenalin nama, terus dari mana, terus kesibukannya ngapain aja? Ya, nama aku Chan Madika. Sekarang lagi kuliah di Universitas Jember, asalnya dari Blitar. Kalau saya namanya Regina, asalnya dari Jember, sekarang lagi kerja. Oh ya. Boleh berdiri. Oh, ya. Nah, tadi kan kita sudah kenal nama mereka. Nah, tapi kan tadi mereka tuh bawa atribut masing-masing yang merepresentasikan wilayah mereka. Nah, sekarang kita akan kepoin nih, apa aja atribut yang mereka bawa. Nah, mulai dari teman-teman dari Papua. Ini bawa apa ini? Kalau boleh tahu. Coba. Bawa tas, tapi biasanya disebut dengan noken. Noken Papua. Jadi memang pertama yang sebenarnya itu biasanya dibuat dari kulit kayu. Kulit kayu. Setelah kulit kayu, tapi itu memang bahan modern datang ya dibuat dari benang. Dibuatnya dari atas ini, bukan dari bawah tapi dari atas ke bawah sampai berapa ukuran tingginya berapa, habis itu langsung dijahit di bawah. Berarti ukurannya bisa bermacam-macam ya, bisa digedein. Iya, itu tergantung dari sesuai dengan pemesanan. Sesuai dengan pemesanan, kalau besar berarti dibuat besar, panjang itu bisa sesuai dengan itu. Oke, makasih. Menarik juga ya, tas apa yang bisa. Wah, keren banget. Nah, sekarang teman-teman dari Flores nih, kayaknya bawa apa ini? Ya, nih, boleh dikenalin siapa nih? Ini kita dari Flores. Pada kesempatan ini kita membawa untuk memperkenalkan bahan tenun. Tenunan di sini ada tenun adat. Tapi pada kali ini kita bawa tenun adat dari Kabupaten Nagekyo. Nagekyo dari Pulau Flores. Untuk tenun adat ini biasanya kita pakai untuk kegiatan-kegiatan seremoni adat. Pada saat tarian adat atau pada saat untuk kita melamar cewek. Ini kain pertama yang harus kita bawa ke rumah perempuan karena bisa lagi. Bisa kalau dipakai gimana caranya pakai atau rumit nggak kalau caranya pakai? Kalau untuk laki-laki mudah sih, bisa. Gimana? Ini kalau saya pakai untuk versi laki-laki ya. Oh iya. Nah kebetulan di sini saya bawa tali pinggangnya.
Jadi kalau untuk laki-laki kita mungkin ini. Yang ini biasanya posisinya di belakang. Oh. Ya. Jadi cuma kayaknya seperti ini. Ini baru tarik samping, nanti dibantu dengan tarik ini. Sabuk ya. Iya. Berarti untuk lamaran cewek. Iya. Wow. Itu dong. Nanti selama acara ini dipakai terus ya? Iya. Nanti ada cewek datang. Nanti tali pinggangnya ditambah seperti ini. Contohnya. Keren juga. Itu dipakai. Oh iya. Mau dilepas apa? Mau dilepas? Kalau misalnya nggak mau dapat cewek di sini. Nah sekarang dari teman-teman Chinese nih kan bawa apa ini? Sumpit. Oh sumpit. Sumpit ini gunanya buat apa? Dari dulu dari tradisi Cina memang sumpit ini berasal dari Cina. Nah sejarahnya itu sumpit ini pertama kalinya dari tulang, lalu dari perkembangan zaman jadi bambu, terus sekarang zaman modern akhirnya menjadi seperti ini. Nah kemudian dari filosofinya kan Cina kan terkenal dengan banyak filosofi. Pertamanya sumpit ini dilambangkan sebagai pasangan yang selalu bergerak bersama. Namun sekarang zaman sekarang ini kan sudah bukan hanya pasangan aja, bisa dilambangkan sebagai presiden ataupun rakyat yang selalu bersama-sama seperti itu. Sangat filosofis ya guys. Dari sejarahnya tuh sampai tahu loh. Jadi udah jelas kan, udah dijelaskan secara rinci oleh teman-teman dari Chinese. Nah sekarang kita lanjut ke Jawa nih. Ada bawa apa aja nih? Ya ini ya, Nutupnya. ada belangkon sama Kebaya. ya. Nah ini gunanya apa? Dipakai pas kapan? Ini pakaian adat dari Jawa, salah satu pakaian. Kalau belangkon sendiri digunakan oleh kebanyakan laki-laki ya laki-laki semua. Belangkon ini dulunya sebenarnya nggak seperti ini. Sebenarnya belangkon ini dulu cuma ikat kepala, tapi semakin zaman ke zaman digunakan belangkon. Belangkon sendiri itu artinya siap pakai, jadi ikat kepala yang siap pakai seperti itu. Ya, kalau dulu mbah-mbah bilang itu kenapa kok cowok pakai ikat kepala, biar pikirannya nggak kemana-mana, terus biar ajak dalam mengambil keputusan dan lain seperti itu. Kan cowok kan biasa kayak gitu. Iya, emang cowok itu biasanya kan pikirannya kemana-mana guys. Udah. Ya. Kalau ini kebaya. Oke, kalau ini kebaya. Kebaya itu sebenarnya kalau di Jawa itu ada banyak macamnya kan. Nah, ini kebetulan yang lagi dibawa yang bisa dipakai untuk sehari-hari gitu. Nah, terus kebaya itu kan terdiri dari atasannya kutu baru. Kutu baru itu seperti ini. Nah, bawahannya itu pakai jarik atau sekarang udah banyak jarik-jarik yang siap pakai, langsung pakai kayak pakai karet gitu kan kayak rok. Nah, tapi di sini kebetulan aku bawa jariknya. Nah, di Jawa juga jarik ini tuh mungkin banyak motifnya ya kalau bisa diperhatikan. Nah, dari motif-motif itu kalau orang-orang Jawa zaman dulu itu setiap motif itu bisa melambangkan tahta, bukan tahta sih apa ya, keturunan gitu. Jadi ada coret-coret tertentu yang hanya dimiliki oleh keluarga ningrat dan itu nggak dimiliki sama keluarga-keluarga desa lainnya. Tapi sekarang sudah bisa Ya, sekarang udah zaman modern, udah inilah, udah melebur jadi satu. Gitu. Nah, teman-teman tadi kan udah kenalan nih sama atribut masing-masing. Nah, sekarang waktunya kita mau ngapain nih? Nah, sekarang kita waktunya mau main games. Ya. Sekarang teman-teman di sini akan aku bagi jadi 2 tim. Nah, coba dong dipisah, misalkan Papua sama Papua jangan satu tim, coba dipisah jadi 2 tim. Misalkan Gibson ke sini, Andre ke situ, gitu. Bagi yang satu tim sini, satu tim. Nah, Sana deh. nah, wah, hebat sekali ya, hebat sekali. Cuma tak Udah di briefing. Nah, udah. Nah, coba saya pakai kesini ya. Kayak ini loh, apa namanya? Rival. Busur. Kayak busur. Nah, ini. Oh. Siap sekali. Kesini. Biar kelihatan.
Nah, ada yang penasaran udah ada apa belum? Gamenya tuh kayak apa? Belum. Nah, gamenya tuh nanti kita tebak lagu. Nah, tebak lagu daerah. Kan tadi ada dari Papua, Flores, Jawa, Chinese. Nah, itu nanti ada lagu daerah masing-masing. Nah, tebak nanti tim 1, tim 2. Nah, itu boleh diskusi nanti. Yang menang ada hadiahnya. Mau tahu hadiahnya apa? Bisa foto bareng aku. Jarang kalau dapat foto aku. Nah, itu ya. Nanti boleh diskusi. Dan nanti kalau misalkan ada yang tahu daerahnya, misalkan lagu daerah A, tapi misalkan kamu tahu tariannya. Nah, itu boleh nanti kita nari bersama-sama ya. Siap ya? Nah, sekarang oke, kita mulai aja. Udah siap nih teman-teman, tim 1, tim 2 ya. Nanti cepet-cepet nanti gitu. Nanti aku yang milih. Siapa tim 1 atau tim 2? Kan mata ulang cepat. Nah, sekarang ayo kita sekarang mulai gamenya. Dengarkan baik-baik ya. Musik. Langsung aja. Nah ini dulu. Yang kurang deh. Apa? Yang kurang deh. Oh salah, bukan yang kurang ternyata. Apa mau dicuri? Bisa dicuri? Ya. Sanjujur. Benar sekali, Sajojo. Keringetan namanya. Tahu bersemangat. Nah, sekarang 1-0 ya untuk tim 1. Sekarang tim 2 ini harus menang nih, nggak boleh kalah ya. Nah, lagu kedua, musik. Ya, Pak. Apa? Dikitain 2, Flores. Dikitain 2. Benar sekali. Besok nari terus kan enak lagunya kan. Udah kita lagu yang ketiga ya nih, siap 1-1. Wah, tim 2 udah mulai nyusul. Tim 1 jangan kalah dong ya. Ayo kita lagu ketiga, musik. Diskusi ayo. Ya. Ya benar sekali.
nanti rugi lo gak dapet fotoku. Nah sekarang lagu keempat nih, ayo kita musik lagu keempat. Udah tahu ini apa nih? Luna baju merah. Benar sekali. Semakin menarik nih guys. Yuk lagu kelima, musik. Ya, boleh. Yamko. Benar sekali. Udah. Wah. Enak ya, kalau kayak gini kan cepet kan nurunin berat badan. Kayak gini dong setiap hari. Enak sekali. Nah, sekarang kita lagu yang terakhir nih ya. Tadi 32 ya? 32. Berapa? 32. Masih benar ya. Tenang aja. Tapi jangan mau kalah ya. Ayo kita lagu yang terakhir. Musik. Pizza ya, apa-apa namanya. Rek. Benar sekali, Rek.
Nah, sudah. Aduh, panas. Nah, ini kan tiga sama kan nggak enak kalau nggak ada pemenangnya kan. Nah, dari aku nih akan dikasih kan tadi kan pada mau minta foto ke aku kan. Nah, ini harus dikasih lagu terakhir. Gitu Pak ya. Siapa cepat dia dapat foto. Nah, nanti fotonya ya. Ayo lagu terakhir. Musik. Gak ngerti. Nanti mau foto bareng nanti boleh cek ya. Nah, udah sekarang boleh kita kembali ke tempat masing-masing ya kan udah keringetan ya. Apa cuma aku aja? Ya, emang ya boleh nanti ke tempat masing-masing tadi sama pasangannya ya. Nah, boleh. Ayo kita pasang. Emang keren ya dari daerah masing-masing Indonesia tuh emang keren. Lagu-lagunya tuh tariannya tuh bisa kayak fitness ya. Bisa nih kembios. Nah, sekarang kan tadi kan udah membakar kalori kan. Nah, tadi teman-teman di sini ada yang buat makanan dari daerahnya masing-masing ya. Tadi kan kita udah membakar kalori. Nah, sekarang kita menambah kalori biar seimbang. Itu kan harus balance. Nah, sekarang kita akan makan sesuatu dari teman-teman yang udah dibawakan tadi ya. Nah, tadi kan kita udah membuang kalori kita. Nah, sekarang waktunya kita menambah kalori. Nah, di sini ada makanan yang udah disiapkan oleh teman-teman dari daerah masing-masing. Nah, kita boleh dong apa ini makanan apa? Boleh ini dimulai dari sini nih. Ini ada makanan apa nih? Boleh dijelaskan dari mana? Flores. Ya, jelaskan makanannya ini apa nih? Ini namanya ruku-rampe. Kalau bahasa Indonesia itu diartikan ke bahasa Indonesia itu macam-macam sayur. Ini di dalam ini ada daun ubi, daun pepaya, bunga pepaya, jantung pisang, dengan buah pepaya. Kenapa dinamakan ruku-rampe? Karena ini bermacam-macam sayur yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Wow. Filosofi, sangat berfilosofi ya. Nah, bagus sekali ya, ini menyehatkan ya. Nah, sekarang ini ada kuahnya, mangkok-mangkok ini apa ini? Boleh dijelaskan? Ya, ini makanan dari Chinese ya. Ini namanya miswa atau miswa. Ya. Itu biasanya apa? Ini ada di hari-hari spesial. Terus dalam adat Chinese, kalau makan ini itu nggak boleh sampai ke potong ininya. Jadi harus masuk ke mulut semua. Oh, gitu. Jadi nanti kok makan harus sampai habis. Iya. Ya, makasih ya penjelasannya. Nah, ini dari mana? Oh ya. Jawa. Dari Jawa. Apa ini? Jelaskan. Ya, di sini lebih sering kita kenal itu jajanan pasar. Tapi sebenarnya ini sebenarnya makanan khas dari Jawa. Itu ada getuk, ini klepon, sama ini nogosari. Nah, untuk jajan-jajanan ini sebenarnya dulu lebih sering dibuat untuk selamatan atau genduli biasanya. Jadi orang Jawa kan sering untuk selamatan seperti itu ya. Dan ini rasanya manis-manis. Soalnya biar orang Jawa itu juga suka manis juga. Gitu. Orang Jawa juga manis-manis ya. Benar. Makasih ya atas penjelasannya semua ini. Nah, sekarang waktunya kita cicip-cicip wisata kuliner. Nah, ini kan kapan lagi kita bisa nyicip? Ayo kita boleh nih. Ini kan ada banyak nih. Boleh diambil satu-satu nih. Terus ini kan ada 9 tuh. Satu-satu. Sini boleh. Boleh. Coba. Tuh nih, mulai dari yang ini dulu. Ya. Ayo ambil. Gak usah kok dulu kan kayak rumah sendiri aja. Ambil aja ini. Ya, Boleh. Gak usah langsung dimakan, Langsung. Dilihatin aja gak apa-apa. Ini pernah makan.
dirasa aja udah enak ya. Saya kantongin dulu. Penting enak micinnya. Pengen meninggal. Magnus. Pengen meninggal. Magnus. Gimana rasanya? Kasih definisi. Udah. Ini tadi kan kita cuma nyicip ya. Udah. Nanti aja dilanjut lagi nanti ya. Buntek. Gimana? Ada yang mau review gimana masakannya? Ada yang mau review? Karena selama manis-manis gitu berubah jadi Iron Man juga. Rasanya mantap. Sangat menggugah selera makan. Enak emang ya. Nah sekarang kita coba makanan yang kedua nih. Ini udah ada 9 juga nih. Dan makannya harus pakai sumpit. Nah ini ada sumpit. Gak boleh langsung digeruk-geruk ya. Memangnya apa sendiri tadi udah ya. Nah ini ayo kita ambil sumpit. Sumpitnya ambil 2 ya. Jangan satu nanti makannya gimana? Gini ya. Tuh. Mari. Sambil belajar caranya makan pakai sumpit tuh. Jangan kebalik sumpitnya ya. Sumpitnya pakai 1 tangan ya, jangan pakai 2 tangan. Gitu. Nah, boleh coba ya. Nah, karena saya nggak kebagian sumpit. Saya aja. Diajarin caranya. Benar yuk, ngajarin yuk. Ajarin kok. Bisa. Kawin. Memang bos. Peduli aku kawin. Gimana ya? Enak. Sudah ya. Nanti bisa dimakan lagi. Kayaknya asik sekali pada lahap ya. Cuma saya aja, soalnya minumnya pakai kayak minum air putih. Boleh ditambah lagi, nanti boleh dilanjutkan makanya. Ingat nanti piringnya. Ada lapar ternyata ya. Ternyata kalorinya pada terbakar semua, jadinya lapar semua ya. Nah, ada yang mau review gimana masakannya? Mas Jan. Paling bisa ya. Mas Jan gimana? Ya enak, terus sedap juga. Sedapnya dapat, terus kuahnya gurih. Nah, terus tekstur dari mie-nya juga lembut. Oh iya. Emang kayak cek juga ya. Sangat. Ya sekarang yang terakhir nih ya. Yang terakhir ini ada getuk, lepon dan nogosari. Ayo sekarang boleh dicoba nih satu-satu ini. Terserah. Jangan rebutan ya. Ambil aja. Ini Yang dalam plastik. Dalam plastik ya. Yang penting dibungkus. Kalau nggak dibungkus namanya telanjang. Boleh dimakan. Kayaknya ada
Udah gak sering sama naga tadi kan sama aja. Maksud sama ya. Kalau ini enak ini. Ini semuanya enak kan? Ini kayak acara MasterChef. Nah, mas kayaknya kok sedap sekali makanannya. Kayak apa ya? Aku suka kuliner aja. Sudah ya. Boleh ditambah lagi namanya. Icip-icip gitu ya. Kita icip-icip. Nah, ayo kita taruh. Nah, sekarang kita mau lihat reviewnya dari Andre. Andre, gimana Andre? Tadi makan apa Andre? Makan apa ini? Enak nggak? Rasanya? Ya rasanya enak. Enak ya? Kurang banyak ya? Tapi apa ini cepat kenyang juga, jadi baru. Kenyang. Cepat kenyang. Oke. Nah, kita kan udah icip-icipin semua dan udah mendengar dari reviewnya dari teman-teman semua. Nah, PS2 People, sekian perjumpaan dari kami di pertemuan keempat PKSN. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menemani saya di pertemuan kali ini. Semoga kita makin akrab ya, dan semoga kita semakin aktif hidup menggerejanya. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa untuk tetap aktif di dalam gereja. Nah, terakhir jangan lupa buat Like, comment, subscribe, and share. Dadah semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dalam Yesus kita bersama.
berkumpul, udah mengenal satu sama lain, udah mengenal daerah masing-masing. Nah, buat teman-teman perantauan jangan canggung untuk datang dan aktif melayani di gereja. Karena dimanapun gerejanya, kita tetap satu iman Katolik berdasarkan jemaat perdana, seperti bacaan kitab suci yang tadi kita dengarkan. Buat teman-teman juga jangan takut untuk mengajak teman-teman perantauannya untuk aktif dan melayani di gereja. Nah, tiba saatnya kita di penghujung acara. Ada baiknya kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan doa umat yang akan dibacakan oleh beberapa teman kita dan dilanjutkan dengan doa penutup dan berkat oleh Romo Atan. 对于正在经历新人危机的兄弟姐妹们，强大的父亲儿，你知道那些生命信仰危机的人，我们要求在场的人面对信仰危机，希望我们的兄弟姐妹能够感受到您的伟大爱的祝福，希望我们也不会将他们与我们分开，而是拥抱并帮助他们在这找到您的爱。最后，他们也可以按照我们的感觉对您感到满意，让我们康救。 Kanggo para pangareping pasamuan saha sedaya umat paroki Santo Yusuf Jember. Rama ingkang Maha Kuwaos tuwin langgeng, ingkang dalem sampun mengresaha nyucikaken sedaya tiyang kalebet umat dalem paroki Santo Yusuf Jember. Kawula sedaya sampun dipun tunggilaken kalian selira dalem ingkang suci. Midhangetna pandonga kawula kanggo sedaya gegelitaning pasamuan lan ugi kanggo seduluran kawula ingkang benten kebudayaan tuwin suku. Kaparingana kawula supados boten beda-bedakaken ananging saged kawula ningali ingkang tansah rawuh ngreksa lan rumeksa wonten diri pribadinipun sedulur kawula. Sinaosa suku lan kebudayaan kawula mewarna-warni, ananging kaparingana kawula sedaya rahmat kerukunan, supados kawula saged ngabdi Gusti tuwin sesami. Kawula nyuwun. Nai gatame Papua bagai kaumito tiado ba. Kaitia tiado ba umito kaita koai dimigai manawe kai tiado ba nai tau katame kiri menao dana kadiki mia to ka ume ke dobana wado ka umita ke dobana nai tai agri tiga migagu ni makai nai tai ini to ko bida ko beu ini to ko pete ko beu ini to ko kaite timakai okai ko ya ko naitai agiri tiga migagu ni maki ini ya kakaitai ekowai dimigai manawe kai tia duba dana kadiki buna maki ko wegate bagai naitai dege bagai paiga buna bagai paiga iyo ya paiga agiri tiga migagu o maki okai toko bida ko beu pete ko beu okai toko kaite timake bagai dana kadiki okai ko ini ya kabuna maki ida ko da make ini kede kau bai kape ite aine ko do dana ka dikagi di mei mana ka do weka okai ko do ko da make ka do utone ini ya ka Papua maki wado ko da make. Bagi negara ne bangsa terkena virus corona, ongga endewa nambute negara ne rambua dunia muri susah ngae ne virus corona. Kami ali bungasu o apai mo ko susangae talaka potapu ona kami. Kami o asipo sagoria moto sirata pravat dokter ne sira tanggena virus. Kami o apai mogan dala mogan ngairende sirata bodu na kursi pemerintah mo imu ko ngada atasi virus. Kedisai vekia rembu kami te ede muri kami susanggae kami datu percaya ne kau. Marilah kita mohon.
Bapa yang kekal, dengan baptisan yang kami terima, kami telah dipersatukan sebagai suatu anggota keluarga umat Allah. Kami telah merenungkan sabdamu dan menimba kekuatan darinya. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat hidup di dalam kasih persaudaraan seperti jemaat perdana. Teguhkanlah selalu iman, harap, dan kasih di dalam hati kami, agar hidup kami selalu mencerminkan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo orang muda dimanapun Anda berada, khususnya PSY People, orang-orang muda Paroki Santo Yusuf Jember. Kita baru saja melihat dan merenungkan tema yang terakhir, tema keempat, tentang bagaimana kita hidup di tengah gereja atau sebagai anggota gereja, kita menerima saudara kita sebagai Allah yang lain. Nah, para saudara, dengan berakhirnya permenungan dalam minggu keempat, BKSN minggu keempat ini, kita juga mengakhiri permenungan kita untuk tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kalau boleh mengulang, selama 4 pertemuan ini, dalam pertemuan yang pertama, kita diajak untuk ingat bahwa Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, maka kita juga harus baik. Harus jadi orang yang penuh kasih. Itulah orang yang sadar akan identitas dirinya. Kalau kita putar kembali ya, kita lihat kembali video minggu kedua, sharing yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa orang yang dikasihi oleh Tuhan akan tetap setia mengasihi Tuhan dalam segala situasi. Dan kemudian kita masuk ke tema minggu yang ketiga. Di sana Tuhan meminta kita, setelah menyadari identitas, kita diminta untuk melayani Tuhan. Dengan penuh kasih juga, karena Tuhan yang kita imani itu ada Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Dan salah satu wujud melayani Tuhan adalah melayani saudara-saudaramu yang berbeda denganmu. Bukan hanya suku, tetapi juga agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman muda dimanapun Anda berada, semoga permenungan kita selama bulan September ini menjadikan kita utusan-utusan Tuhan yang handal, yang siap berkorban untuk Tuhan, siap menerima saudara-saudari kita apapun adanya mereka, dan yang terakhir, siap kalau satu saat Tuhan meminta kita untuk berkorban, sekalipun kita harus mengorbankan nyawa kita. Mari kita tutup semua permenungan kita ini dengan bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.